Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatul Maula Yunita, selaku perwakilan dari kelompok 4 farmakologi, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep farmakologi. Nah, ini merupakan pokok bahasan yang akan disampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu definisi farmakologi dan 3 fase pengembangan obat. Jadi farmakologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang obat, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh sifat fisika kimianya terhadap tubuh, respon, dan juga kesembuhannya. Lalu tiga fase pengembangannya itu yang pertama yaitu fase discovery, adalah penemuan suatu senyawa yang kemudian akan diproses sehingga dapat dibuat sebagai sediaan. Lalu ada uji praklinik. Nah, ini merupakan uji pada hewan coba nih. Nah, di sini ada in vitro dan in vivo. Bedanya apa? In vitro itu menggunakan sel dilakukan di luar tubuh makhluk hidup. Sedangkan in vivo itu dilakukan dengan hewan coba yang memiliki tingkat kemiripan yang hampir sama dengan manusia, contohnya yaitu mencit. Lalu ada fase ketiga yaitu uji klinis, merupakan uji yang dilakukan pada manusia, dimulai dari respon yang pertama orang sehat, lalu orang sakit, lalu baru akan dikeluarkan izin edarnya. Lalu ada tahapan terakhirnya yaitu uji toksisitas. Lalu bahasan yang kedua mengenai obat. Jadi di sini ada dosis, merupakan banyaknya takaran obat yang diberikan kepada pasien tergantung dengan umur dan juga tingkat keparahan penyakitnya. Nah, obat di sini terkandung dua bahan ya. Ada zat aktif yaitu zat yang berkhasiat, lalu ada zat tambahan atau eksipien yaitu bahan yang tidak memiliki khasiat. Selanjutnya yaitu macam bentuk sediaan obat nih, ada padat, berupa tablet, kapsul, pulvis, pulveres, pil, kaplet, suppositoria. Lalu ada setengah padat yaitu salep dan krim. Selanjutnya ada cair yaitu suspensi, emulsi, injeksi. Nah, untuk rute pemberian obat ini yang pertama yaitu rute oral melalui mulut dan akan diinjeksi melalui oleh saluran pencernaan. Lalu ada rute parenteral yang ini injeksi ya melalui menggunakan jarum suntik, lalu akan langsung menuju ke pembuluh darah. Lalu ada rute topikal, ini pemakaiannya di permukaan kulit. Lalu ada rute membran mukus, ini penggunaannya contohnya di kelopak mata ya, di bagian bawah mata, rektal, vaginal, lalu telinga, hidung. Nah, lalu ada rute inhalasi. Nah, ini masuknya bisa lewat mulut maupun hidung. Tujuan utamanya yaitu paru-paru, objek utamanya. Lalu ada rute sublingual, ini cara pemakaian obatnya dengan diletakkan pada lidah bagian bawah. Nah, untuk penamaan dan macam sumber obat nih bahasan yang ketiga. Nah, untuk penamaannya yang pertama yaitu kimia, ini berdasarkan nama ilmiah dan juga struktur molekul obatnya. Lalu ada genetik, ini dari persetujuan perusahaan dan juga Badan Pengatur Nasional. Nah, ini berlaku untuk nama umum di negara tersebut. Lalu ada brand atau merek, nah ini merupakan nama dagang yang diberikan oleh perusahaan farmasi untuk pemasaran. Nah, biasanya yang brand ini memiliki harga yang mahal karena selain kemasannya yang lebih menarik dan juga informasinya itu lebih lengkap, dan bisa juga karena terbawa dari labeling nama perusahaan yang sudah terpercaya. Lalu ada macam sumber obat nih. Pertama dari tumbuhan. Di situ contohnya ada pohon kina dan juga Digitalis folium. Lalu ada dari hewan, contohnya minyak ikan dan juga adep selanai. Adep selanai itu terbuat dari lemak bulu domba. Lalu ada mineral, ini contohnya garam dapur dan juga parafin. Lalu sintetis. Nah, ini contohnya vitamin C dan juga kamper sintetis. Lalu yang terakhir yaitu dari mikroba, contohnya antibiotik, penisilin. Nah, untuk bahasan yang keempat yaitu efek obat. Yang pertama yaitu efek utama, yang pasti merupakan efek yang kita harapkan lah pada saat kita mengonsumsi obat. Lalu ada efek samping, nah ini tidak berkaitan dengan efek utama.
Jadi akan muncul efek yang diinginkan maupun tidak diinginkan. Lalu ada efek sinergisme, yaitu saling mendukung. Jadi jika diberikan 2 obat secara bersamaan, nah ini akan menghasilkan efek yang semakin besar. Kebalikannya, yaitu efek antagonis obat, apabila 2 obat diberikan secara bersamaan, nah ini justru akan mengurangi efek dari kedua obat tersebut. Lalu bahasan yang kelima yaitu interaksi obat dengan tubuh. Di sini ada farmakodinamik dan juga farmakokinetik. Nah, untuk farmakokinetik ini keywordnya adalah tubuh. Jadi bagaimana respon tubuh terhadap obat yang masuk. Jadi di sini akan dibahas mengenai ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Nah, kebalikannya farmakodinamik ini keywordnya yaitu obat. Nah, ini menjelaskan tentang efek obat yang masuk dan reaksi obat tersebut pada tubuh itu seperti apa. Nah, ini ada contoh aplikasinya. Jadi identifikasi paracetamol. Untuk farmakokinetiknya, jadi setelah diberikan paracetamol, peradangan berkurang sebagai analgesik dan antipiretik. Nah, untuk absorpsinya, paracetamol diabsorpsi di usus halus melalui pemberian oral. Pada pemberian oral. Lalu distribusinya sekitar 25% paracetamol dalam darah diikat oleh protein. Lalu di metabolisme di hati ya. Lalu di eliminasi atau ekskresinya ini dalam waktu 24 jam 85% paracetamol diekskresi melalui urin. Lalu ada farmakodinamik. Nah, obat ini bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX sehingga sintesis prostaglandin terhambat. Nah, paracetamol juga menghambat substrat dalam siklus peroksidase enzim COX1 dan COX2 serta menghambat peroksinitrit yang merupakan aktivator enzim COX. Baiklah, bahasan yang terakhir yang keenam yaitu farmakologi pribadi. Yang pertama yaitu epidemiologi, yang merupakan ilmu mengenai penggunaan obat dan juga efek obat dalam populasi yang besar. Lalu ada farmakogenetik, yang merupakan salah satu cabang ilmu farmakologi juga yang menjelaskan bahwa adanya perbedaan respon dari setiap individu tergantung genetiknya masing-masing, walaupun obat yang diberikan itu sama jenisnya. Lalu ada farmakoekonomi. Nah, ini studi yang mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil dari suatu pengobatan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan maupun kesalahan dalam saya menyampaikan materi dan juga isi dari materi yang telah kami buat. Sekali lagi, saya mewakili teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.